Lo nggak butuh mental health profesional, ibadah aja yang benar. Curhat tuh sama pencipta, bukan sama manusia. Udah mulai. Assalamualaikum. Hai, aku Aziza Amal dari Angkatan 2 Rumah Hiwar. Ikutin video ini sampai habis ya. Beberapa hari yang lalu, aku pernah nonton video seorang aktor yang ngebahas soal mental health yang dialami. Dia cerita dan ngasih motivasi tentang kesehatan mental. Tapi, respon apa yang dia dapat? Kalau ngebaca komen kayak gini, jadinya punya masalah di kesehatan mental itu kayak dosa. Karena cerita ke manusia, dan jadinya kita juga dianggap kurang dekat sama pencipta. Jadi sebenarnya kita itu butuh mental health profesional atau kurang ibadah aja. Dulu yang ngebahas soal mental health itu nggak banyak, tapi di masa sekarang masalah mental health itu lebih terbuka, terutama di kita yang Gen Z. Apa atau American Psychological Association. itu sampai ngadain survei yang namanya Stress in America Survey, yang di dalam survei itu Gen Z melaporkan mereka didiagnosis dengan gangguan kecemasan 18% dan depresi sampai 23% dibanding generasi kita sebelumnya. Jadi, apa sih mental health itu? Yaps, menurut WHO, kesehatan mental merupakan kondisi dari kesejahteraan yang disadari individu, yang di dalamnya itu terdapat kemampuan-kemampuan untuk mengelola stres kehidupan yang wajar, untuk bisa bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta bisa berperan di berbagai komunitas. Nah, mental illness juga ada banyak jenisnya, tapi di sini aku bakal ngambil salah satunya, yaitu depresi. Depresi itu kondisi di mana perasaan sedih, hampa, bahkan kehilangan keinginan untuk berkegiatan. Terus hubungannya sama agama apa? Dan jawaban dari pertanyaannya tadi gimana? Oke, check it out. Untuk ngejawab dua pertanyaan itu, aku pengen record ke sebuah publikasi. Tahun 2006, Morera, Almeida, Neto, dan Koenig ngebuat sebuah review terhadap 850 riset tentang religiusitas dan kesehatan mental. Mereka mau menjawab pertanyaan, apakah keterlibatan seseorang terhadap agamanya itu berhubungan dengan kesehatan mental orang tersebut? By the way, di sini kita nggak ngomongin agamanya apa ya. Di penelitian ini, mereka masukin orang-orang dari berbagai agama, termasuk agama-agama besar yang ada di Indonesia. Dan hasilnya konsisten kok di berbagai agama. Emang gimana hasilnya? Surprise! Hasilnya, orang yang punya tingkat religiusitas yang tinggi memiliki keadaan psikologis lebih baik dibandingkan orang yang tingkat religiusitasnya rendah. Selain itu, orang yang punya tingkat religiusitas lebih tinggi juga lebih punya sedikit simptom depresi dan lebih jarang menyalahgunakan obat-obat terlarang. Tapi nggak sampai situ. Aku harus ngejelasin ke kalian sedikit soal ini. Walaupun jawabannya orang yang punya tingkat religiusitas lebih tinggi itu keadaan psikologisnya lebih baik, tapi penelitian ini nggak bilang meningkatkan religiusitas akan membuat psikologis seseorang menjadi lebih baik. Maksudnya gimana? Coba kita pakai contoh lain ya. Kita pakai contohnya kepemilikan laptop dengan hubungannya dengan prestasi akademik. Gini, seseorang yang punya laptop dan punya koneksi internet, kalau kita pikir harusnya dia punya prestasi akademik yang lebih baik dibanding daripada nggak punya laptop. Tapi, apakah dengan punya laptop, prestasi akademik seseorang akan naik? Ya enggak dong. Yang bikin naik prestasi akademik kalau hasil ujian dan nilai akhirnya itu naik. Tapi, punya laptop dengan koneksi internet baik bisa membantu orang itu belajar dari lebih banyak sumber. Terus kalau gitu gunanya penelitian ini apa dong? Ya, dari kita tahu hubungannya nih, seenggaknya kita bisa prediksi kalau orang punya laptop, kemungkinannya prestasi akademiknya itu lebih baik daripada nggak punya laptop. Tapi
Yang nggak bisa kita simpulkan, prestasi akademik seseorang akan naik kalau kita kasih laptop. Karena jatuhnya kan sebab akibat. Dan sebab akibat nggak diomongin dalam penelitian ini. Jadi, yang bisa kita simpulkan dari review ini, orang yang dengan religiositas yang tinggi memiliki kesehatan mental yang lebih baik daripada orang yang tingkat religiositasnya rendah. Yang belum bisa kita simpulkan, orang bisa memiliki kesehatan mental yang baik karena mereka religius. Terus, di agama Islam sendiri gimana? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk kepada kita soal ini. Melalui Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menuliskan ayat-ayat yang membuat kita termotivasi untuk tetap semangat dan tenang saat menjalani ujian hidup. Contohnya, selain itu, di agama Islam, kita diajarkan untuk menjauhkan diri dari cara penyelesaian masalah yang negatif. Dan dari situ, kalau kita sadar dan taat nih, semua itu tuh bisa nyelamatin kita dari depresi. Penelitian sebelumnya udah ngebuktiin itu kok. Orang-orang yang mempraktikkan ajaran agama itu bakal lebih cepat recovery dari depresi dan tingkat depresinya juga lebih rendah. Terima kasih udah menonton video ini sampai habis guys. Tetap semangat dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Born on the wrong side of the ocean, with all the tides against you.